Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong diam-diam beli saham besar ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apabila kamu melihat di website resmi Bank Danamon, akan ditemukan nama Lo Keng Hong sebagai 20 daftar pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia yang terbesar, dengan kepemilikan saham sekitar 15,49 juta lembar atau 0,16%. Data ini merupakan data per 30 November tahun 2024. Sekilas kita lihat terkait artikel tentang cuplikan untuk saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong yaitu BDMN dari liputan6.com. Investor yang juga dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia, Lo Keng Hong, masuk 20 daftar pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia atau BDMN. Mengutip di halaman Bank Danamon, ditulis pada hari Minggu 29 Desember 2024, Lo Keng Hong genggam 15,49 juta saham BDMN atau setara 0,16% per 30 November 2024. Ia masuk daftar 20 pemegang saham BDMN. Adapun pemegang saham terbesar Bank Danamon yakni MUFG Bank sebesar 91,47%. Lo Keng Hong membeli saham Bank Danamon dengan mempertimbangkan kinerja keuangan hingga Q3 2024. Saya membeli saham Bank Danamon karena adalah bank yang kinerjanya bagus. Sampai September 2024, labanya 2,33 triliun dan valuasinya juga murah. Tutur Lo Keng Hong saat dihubungi liputan6.com. Sebelumnya, investor senior Lo Keng Hong terus terang jika dirinya tak begitu menyukai bank digital, meski saham perbankan secara umum menjadi favoritnya. Menurut Lo, bank digital memiliki aset yang relatif kecil, yaitu sekitar 20 triliun dengan keterbatasan ruang tumbuh. Lantaran, industri perbankan sudah dikuasai oleh bank-bank besar. Bank kecil digital sangat sulit menjadi besar. Lihat saja sudah 2-3 tahun aset tetap tidak bertumbuh. Segitu-segitu saja sekitar 20 triliun. Tapi bank besar sangat mudah untuk menjadi bank digital, ungkap dia. Lo sendiri mengaku tertarik dengan sektor perbankan dengan aset sekitar 200-350 triliun dengan price to book value atau PBV yang masih kecil. Diketahui, Lo memiliki saham perbankan seperti PT Bank CIMB Niaga atau BNGA dan Bank OCBC NISP atau NISP. Saya ambil bank-bank yang asetnya 200-350 triliun. PBV masih di bawah 1 kali. Jadi kalau lihat bank dengan aset 200-350 triliun, sekarang di portofolio ada 2 emiten bank, menyusul lagi 1 jadi 3. Nama saya muncul sebagai 10 pemegang saham terbesar di sana, kata Lo. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja BDMN. Selama tahun 2024, harga sahamnya masih turun 8,6%. Dan selama 5 tahun, masih turun 35,7%. Itu artinya setidaknya dalam 5 tahun terakhir, harga saham bank ini masih turun cukup signifikan. Kita lihat sekilas untuk net income-nya. Di tahun 2016, mereka mencatatkan laba 2,6 triliun, naik menjadi 3,6 di tahun 2017, naik jadi 3,9 di 2018, naik menjadi 4 triliun di tahun 2019, turun menjadi 1 triliun di tahun 2020, naik lagi menjadi 1,5 di tahun 2021, naik menjadi 3,3 di tahun 2022, naik menjadi 3,5 di tahun 2023, dan diproyeksikan di tahun 2024 mencetak laba 3,1 triliun rupiah yang artinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Untuk profitabilitas, gross profit margin-nya 67% dengan net profit margin 15,1%. Angka profitabilitas yang masih sangat menarik. Sayangnya net income-nya turun 16,7 secara quarter dan dividend yield-nya cukup menarik dengan angka 4,9%. Kita lihat sekilas kinerja Q3-nya. Total pendapatannya masih bisa tumbuh dari 5,1 menjadi 5,7. Begitu juga beban pokok penjualannya yang naik dari 1,3 menjadi 1,8. Dan untuk laba kuartalnya masih bisa tumbuh dari 3,85 menjadi 3,88. Tapi sayangnya laba bersih yang didistribusikan turun dari 1095 menjadi 904 di Q3 tahun 2024. Untuk mengetahui penyebabnya, silahkan lihat di laporan keuangannya terupdate. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 2.540 yang mana tidak terlalu mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sebagai informasi, dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada angka di atas Rp8.000 sebelum akhirnya mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga berada pada angka Rp2.000-an.
Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun terakhir adalah 0,94 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,49 kali. Artinya harga saham saat ini diperdagangkan setengah dari modal yang mereka miliki. Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada PBV di atas 1,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,49 kali. Untuk probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 5 kali naik dan 5 kali turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2017 dengan angka 87% dan penurunan terbesar di tahun 2019 dengan angka 48%. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten bagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan cukup relatif bertumbuh. Sekarang kita lihat sekilas terkait kinerja keuangan per 30 September 2024 atau Q3-nya. Pertama dari jumlah aset yang mencapai 240 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga juga tumbuh dari 135 menjadi 144 triliun rupiah. Untuk liabilitas berjumlah 189 triliun yang juga mengalami kenaikan dan mayoritas juga berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang juga tumbuh dari 137 menjadi 145 triliun rupiah. Untuk ekuitas mengalami peningkatan dari 49,2 menjadi 50,5 yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang juga naik dari 34,7 menjadi 35,7 triliun rupiah. Kita lihat sekarang untuk laba ruginya. Pendapatan bunga perusahaan tumbuh dari 14,8 menjadi 16,9 triliun rupiah. Begitu juga dengan beban bunganya. Nah, karena kenaikan secara nominal pendapatan bunga lebih besar, menyebabkan pendapatan bunga neto masih bisa tumbuh dari 11,2 menjadi 11,7 per 30 September 2024. Untuk pendapatan operasional lainnya, pendapatan provisi dan komisi tumbuh tipis dari 1054 menjadi 1083. Untuk imbalan jasa lain juga mengalami peningkatan. Ada juga keuntungan dari perubahan nilai wajar atas instrumen keuangan yang dari awalnya rugi menjadi profit di tahun 2024 ini. Kesimpulannya, untuk pendapatan operasional lainnya tumbuh dari 2,9 menjadi 3,4 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari beban operasional lainnya. Beban provisi dan komisi lainnya mengalami penurunan, untuk beban umum dan administrasi mengalami kenaikan, begitu juga dengan beban tenaga kerja serta kerugian penurunan nilai. Kesimpulannya, beban operasional lain tumbuh dari 10,7 menjadi 12 triliun rupiah, sehingga pendapatan operasional neto mengalami penurunan dari 3,4 menjadi 3,1. Nah, dari sini kamu tentu sudah mengetahui penyebab kenapa secara labanya mengalami penurunan. Karena kenaikan beban operasional lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan yang berhasil mereka capai. Hal itu yang menyebabkan kenapa laba bersihnya turun dari 2,5 menjadi 2,3 triliun rupiah. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, bagaimana menurut kamu? Apakah saham BDMN yang dimiliki oleh Lo Keng Hong ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Silahkan analisa dari berbagai aspek. Jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Lo Keng Hong, tapi pastikan kamu mengetahui alasan kenapa kamu ingin membeli atau tidak ingin membeli saham ini. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu video tentang Lo Keng Hong dengan judul Seminar Saham Spesial Bapak Lo Keng Hong pada tanggal 25 Maret tahun 2023 dari GBI WTC. Ya, next yang pegang mic, silakan. Shalom Pak Lo Keng Hong, saya Zoe dari SMP kelas 3. Nah, aku tuh baru kenal saham tuh baru-baru ini gitu. Saham apa sih yang kalau Keng Hong tuh lagi cicil gitu? Wih, hebat lo, baru SMP 3 udah nanya saham ya. Saya SMP 3 belum tahu apa-apa, umur 30 baru tahu tentang saham saya. Ini SMP. Beli saham apa sih? Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak gimana? Dan yang kedua, saya bukan seorang penasihat investasi, tidak boleh memberikan rekomendasi membeli atau menjual menurut peraturan OJK. Ya.
Tapi saya suka dua sektor. Nah, saya sebut sektornya aja. Saya suka dua sektor, satu bank, satu tambang batu bara. Saya suka ya. Karena ada bank swasta labanya 40 triliun laba bersih. Wih, enak ya, punya laba 40 triliun. Kita nggak usah bangun bank yang besar, tahu-tahu kita dapat pembagian keuntungan dari bank itu. Ada tadi saya sebutin ada adaro, itu bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Saya punya tambang batu bara yang lain yang lebih murah. Itu labanya 38 triliun ya. Hanya dua sektor ini yang bagus ya. Kalau mau beli bank, beli tambang batu bara. Kenapa? Orang yang terkaya di Indonesia usahanya dua sektor ini ya. Ada si A, orang paling kaya di Indonesia. Usahanya apa? Punya bank dia. Sekarang ada lagi orang terkaya ngalahin. Siapa orang terkaya? Usahanya apa? Tambang batu bara. Ya, jadi dua sektor ini usaha yang bagus. Ya. Yang labanya bisa puluhan triliun. Ya. Fokus saja di dua usaha ini. Demikian ya. Nah, dari pembahasan singkat Pak Loh Keng Hong tadi, kamu bisa melihat adanya dua sektor, yaitu sektor banking dan sektor batubara. Nah, sekilas kita lihat tentang beberapa saham yang pernah dimention oleh Pak Loh Keng Hong, seperti BNGA yang dalam 5 tahun naik 78% dengan harga terakhir 1.710. Ada juga NISP yang naik 53,2% dengan harga terakhir 1.310. Dan ABMM dengan harga saham 3.440 yang harga sahamnya sudah naik 124% selama 5 tahun terakhir. Itu merupakan 3 contoh saham dari dua sektor yang disebutkan Pak Loh Keng Hong, yaitu perbankan dan batubara. Nah, ada juga statement dari Pak Loh Keng Hong yang menyatakan bahwa beberapa nama orang terkaya di Indonesia merupakan orang-orang yang memiliki kepemilikan di dua sektor tadi. Contohnya seperti Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Michael Hartono sebagai pemilik Bank Sentral Asia yang berada pada sektor banking. Ada juga Pak Prajogo Pangestu yang pemilik Barito Renewables Energy. Dan ada juga Pak Low Tuk Kong yang mana memiliki perusahaan batubara terbesar keempat di Indonesia. Itu merupakan pembahasan sekilas terkait statement yang dikatakan oleh Pak Loh Keng Hong tadi. Ya, sebelah sana, silakan. Baik, selamat siang Pak Loh. Ya. Perkenalkan, nama saya Michael, berumur 24 tahun. Saya cukup concern dengan apa yang Bapak bicarakan melihat situasi dalam membeli saham. Salah satu sektor yang mungkin saat ini saya baru concern barusan itu adalah bagian sports dan entertainment. Mengingat kita sudah memasuki industri 4.0, sebentar lagi 5.0, di mana akan lebih banyak dominan dengan kegiatan internet. Salah satu industri yang mungkin saya baru concern ini adalah industri game, di mana variabel yang kita punya itu adalah 5,1 miliar pengguna internet di dunia, 4,6 pengguna sosial media, dan 3,3 miliar pemain game online di dunia. Salah satu turnamen yang terbesar di dunia yaitu The Internationals, di mana juara satunya itu mendapatkan hadiah 40 juta dolar. Menurut Bapak, dalam industri ini bagaimana untuk kedepannya dalam perkembangan saham ini? Mengingat kita sudah mau memasuki era yang lebih modern. Terima kasih. Sepertinya belum ada ya perusahaan seperti itu di Bursa Efek Indonesia. Ya, saya kebetulan nggak berinvestasi di luar Indonesia, hanya di Indonesia. Dan sepertinya perusahaan seperti itu belum ada kali di Indonesia. Perusahaan game gitu ya. Kebetulan saya juga orang tua gaptek ya. Jadi nggak begitu mengerti ya. Terus terang aja saya gaptek ya. Tidak aktif di sosial media, tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya apa, semua nggak ada. Kalau ada nama saya itu semuanya palsu ya, palsu semuanya. Saya gaptek ya. Dan saya juga nggak mau punya follower ya. Orang-orang cari follower sebanyak-banyaknya agar bisa dimanfaatkan oleh dia, agar dia menjadi kaya, bukan followernya yang kaya. Tapi saya tidak mau follower seorang pun ya. Orang yang bisa menggandakan uang tidak mau seorang pun follower. Jadi saya nggak mau ada follower, jadi nggak punya Instagram. Kira-kira gitu. Oke, ya.
Makasih Pak. Wi, Ya. tunggu sebentar. Saya Ya. kasih kesempatan dulu. Oke. Siang Pak Lo, saya Iya. Ratna, jemaat WTC. Iya, Bu Ratna. Pertanyaan saya, kan Pak Lo tadi menganjurkan cari saham Mercy seharga bajai. Itu Iya. bagaimana menilainya? Kalau misalnya dari fundamental perusahaan, itu poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan? Terus nih, kalau kode saham ITMG itu pernya kan 2 Pak. Kalau Bapak jadi saya, beli nggak? Beli. Beli. Oh, Ibu dapat jawabannya tuh, suruh beli. Silakan Pak. Ayo, tolong. Indikatornya perusahaan yang pertama kan lihat manajemennya dulu, apakah mereka orang jujur atau orang tidak jujur ya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dipegang oleh orang yang tidak jujur, uang kita bisa habis ya. Kedua tentu bisnisnya bagus atau jelek ya. Tadi saya udah sebutin ada 2 bidang usaha yang bagus. Yang ketiga lihat labanya besar apa enggak ya. Tadi Ibu bilang ITMG boleh beli nggak? Tahu nggak ITMG labanya berapa? Nggak tahu Ibu, saya tahu labanya 18 triliun tahun lalu. Jadi mesti tahu tuh satu-satu semuanya ya. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung ya. Dan dia bisa kasih payout ratio yang besar loh. Mungkin kalau dia bagikan seluruhnya ya luar biasa, 18 triliun dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin 70%. Labanya besar. Bagaimana tahu itu murah atau tidak? Gampang Bu. Dari price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Ibu tadi udah tahu ITMG PI-nya 2 kali, ada saham yang PI-nya 20, 40, ada yang 2 kali, yaitu 2 kali yang murah sekali. Kira-kira demikian Ibu. Nah, dari pembahasan tadi juga kamu bisa lihat beberapa kriteria analisa fundamental yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah manajemen orang yang jujur. Tentu untuk memilih saham, apabila kita ingin hold saham tersebut dalam jangka panjang, kita harus pastikan bahwa perusahaannya dipimpin oleh manajemen orang yang jujur. Yang artinya tidak memiliki skandal atau tidak memiliki kasus yang beraneka ragam, tapi benar-benar bekerja untuk memajukan perusahaan. Kedua, bisnis yang seperti yang sudah dikatakan tadi, contoh yang bisa dipertimbangkan adalah sektor perbankan dan batubara. Mengingat saat video ini dibuat, kedua sektor ini menghasilkan laba yang sangat besar. Tapi ingat, ini juga harus dipertimbangkan untuk situasi yang berbeda. Misalnya jika kamu menonton video ini beberapa tahun sebelumnya, mungkin saja ada terjadi perbedaan. Ketiga, perusahaan cetak laba yang besar dengan payout dividen yang besar. Tentu saja perusahaan yang mencetak laba yang besar secara logika seharusnya membagikan dividen kepada pemegang sahamnya juga. Tapi mungkin saja ada beberapa pertimbangan lain jika labanya besar tapi tidak bagi dividen, misalnya untuk ekspansi bisnisnya. Untuk itu kamu juga harus mempertimbangkan banyak aspek terkait poin ketiga ini. Bukan berarti saat perusahaan membagi dividen yang besar otomatis perusahaan itu bagus. Di sisi lain, tidak berarti juga meskipun saham tersebut tidak membagi dividen otomatis saham tersebut jelek. Karena ada berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan juga. Dan poin keempat, PER dan PBV yang rendah yang bisa dijadikan patokan untuk analisa valuasinya. Memang terkesan sederhana, untuk manajemen yang jujur, bisnis bagus, perusahaan cetak laba besar dengan dividen, serta analisa valuasi PER dan PBV. Tapi untuk kamu yang menerapkan 4 strategi ini sebenarnya bisa dikatakan cukup mewakili analisa fundamental. Meskipun tentu harus melihat beberapa komponen lainnya juga, tapi 4 poin ini cukup menggambarkan analisa fundamental sebuah perusahaan. Terima kasih Pak Lo. Iya. Silakan. Ya, selamat siang Pak Lo. Iya. Perkenalkan nama saya Yafet, saya jemaat juga dari sini, Iya. dari Gereja GBI WTC. Saya pengen belajar tentang cara berpikirnya Pak Lo. Kebetulan saya sudah aktif berinvestasi selama 3-4 tahun dan saya pelajari bahwa Pak Lo pernah waktu itu beli saham Bumi. Iya kan, terus kemudian saham Buminya itu tuh turun dan sampai bahkan PKPU. Terus kita tahu juga, maaf ya, maksudnya kalau saham Bumi itu kan dari Bakri itu kan GCG-nya mungkin nggak terlalu yang bagus gitu ya. Tapi apa yang membuat Pak Lo itu saat itu berani untuk terus beli-beli terus sampai akhirnya average down sehingga akhirnya Pak Lo bisa untung, padahal saham Buminya waktu itu turun terus sampai mau PKPU. Saya pengen belajar bagaimana apa yang Pak Lo pikirkan saat itu gitu.
Terima kasih banyak. Ya, cukup. Ya. Silakan Pak Lo. Makasih. Waktu harga sahamnya tinggi, nggak ada yang permasalahkan mengenai tata kelola. Ya. Waktu sahamnya turun baru dipertanyakan. Ya. Waktu saya beli kan belum ada masalah itu. Ya. Saya cuma lihat waktu itu saham itu terlalu murah. Coba dia punya cadangan batu bara terbukti ya, proven reserve dari GORC ya. Itu 2 miliar ton loh. 2 miliar ton kalau kali $100 aja deh. Berapa tuh? 2 miliar ton kali $100. Berarti 200 miliar dolar. Ya, 200 miliar dolar. 200 miliar dolar kali 15.000. Berapa tuh, nggak tahu berapa. 200 miliar dolar kali 15.000, berapa sih? 3.000 triliun ya. Sedangkan perusahaannya cuman harga sahamnya gocap kali 22 miliar lembar saham, berapa itu? 1 triliun ya. Perusahaannya cuman harga sahamnya gocap kali 22 miliar lembar saham, 1,1 triliun. Kekayaannya punya begitu banyak itu loh ya. Kekayaannya bukan bohong loh kan, yang hitung itu dari GORC ya, lembaga yang paling dipercaya. Dan selain itu juga kan kita lihat sampai saat ini masih 80 juta ton per tahun ya. Kalau kali $100 aja berapa tuh, 80 juta ton. 8 miliar dolar ya, masih penjualannya 8 miliar dolar. Kira-kira gitu ya, karena kenapa lihat? Karena ada batu bara emas hitam 2 miliar ton di dalam yang mereka miliki, begitu kaya. Kira-kira gitu, oke. Oke, Shalom Pak Ya, Lo. oke, ya shalom. Selamat datang di gereja kami Pak. Ya. Ya kan karena Bapak yang langsung kirim undangan ke saya, makasih Pak. Ya. Saya mau tanya begini Pak, kan Pak Lo tahu kan ya, saya saham di mana tempat saya bekerja adalah Wonderful Company yang Bapak punya. Tapi saya nggak sebut mereknya karena nggak enak. Cuman yang saya mau sampaikan gini Pak, Bapak itu kan ngincer saham-saham dengan pair rendah, kemudian price to book value yang rendah juga gitu ya Pak ya. Profitability-nya bagus, company-nya sehat, GCG-nya juga bagus. Nah, cuman gini Pak, saya mau menanyakan tuh tentang kesabarannya Pak Lo nih. Karena gini Pak, banyak perusahaan, termasuk perusahaan di mana tempat saya bekerja ya Pak Lo, itu kan sebetulnya perusahaan yang sebetulnya yang tadi saya bilang PBV dan PER-nya bagus, tetapi sebetulnya GCG-nya kan nggak gitu bagus Pak. Karena ya Bapak tahu kan saya sering sharing juga ke Bapak tentang internalnya kami, internalnya pemegang saham pengendali kami, bahkan Bapak kalau saya nggak salah Bapak belum pernah ketemu nih sama pemegang saham pengendalinya tempat saya kerja gitu ya Pak ya. Nah, even yang tadi Bapak bilang bahwa saya sabar nungguin gitu kan Pak ya sampai nanti harga sahamnya naik, itu cenderung saham akan naik pada saat perusahaan melakukan corporate action atau perusahaan gonjang-ganjing akan dijual atau melakukan corporate action apa. Seperti contoh nih Pak ya company tempat saya bekerja kan saat ini SMFG maju lagi nih Pak gitu kan, karena pemegang saham pengendalinya terbebas dari kasus pajaknya yang Angin Prayitno Aji itu. Nah jadi Bapak kok bisa sabar sih Pak, padahal sebetulnya apakah nggak takut Pak bahwa saham dengan perusahaan dengan fundamental bagus, PER-nya bagus, PBV-nya bagus, tetapi ya ada GCG-nya yang diragukan sebenarnya, sehingga riset-riset orang-orang investor gede itu udah pada tahu dan wah ini ada resikonya, ini saham akan naiknya, dia akan tidur terus dan Bapak kudu sabar terus sampai akan ada corporate action. Misalnya saham perusahaan gede itu pengendalinya mau jual atau apa, baru naik gitu Pak harganya. Itu sih Pak. Yang satu Pak. Kemudian yang kedua saya sebenarnya ingin minta Bapak bersaksi Pak Lo bersaksi, Bapak kan sebagai seorang investor yang sangat sukses nih Pak. Karena diberkati Tuhan. Nah, bersaksinya gini Pak, maksudnya apa sih yang saat ini Pak Bapak buat Tuhan atau mungkin buat sesama-sesama yang berkekurangan, apa nih yang Bapak udah yang mungkin Bapak karyain gitu. Mungkin bersaksi buat menguatkan iman kita juga Pak.
Itu Pak, thank you ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, kebetulan saya punya saham di tempat Pak Steven ini bekerja ya. Jadi beliau tahu saya pemegang saham nomor 3 terbesar di sana ya. Kenapa saya beli? Karena nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200. Udah saya beli aja lah. Saya beli, andai kata ada menurut beliau tata kelola yang tidak baik ya masih tertutupi oleh margin of safety ya. Jadi barang 1.200 saya belinya 200 kan ada margin of safety, ada keamanan buat saya 1.000 ya. Jadi saya beli, udahlah ini Mercy harga bajai saya beli aja jadi pemegang saham. Tapi saya beli 200, saya sempat 400 tuh investasi saya udah naik 100% ya. Saya belum jual ya. Jadi kenapa saya bisa sabar menunggu? Karena saya punya keyakinan saham ini under value, terlalu murah. Masa perusahaan sebagus di tempat Bapak bekerja, nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200, ya udahlah saya beli aja. Dan ternyata nggak keliru juga kan, saya beli 200 kan sempat 400 ya. Demikian ya Pak. Oke. Ya, untuk pertanyaan berikutnya jangan terlalu melebar, yang sudah pegang mic. Langsung ke inti pertanyaannya ya, karena mau ada acara kita mau close ya, silakan Bu. Thank you Pak Lo, saya Catalina, saya pengen tanya Pak Lo bagaimana caranya strategi kita dengan uang yang terbatas? Kan tadi Pak Lo sempat bilang sebenarnya kalau ada saham bagus langsung aja jebretin gitu. Tapi tadi Pak Lo juga sempat ada ngomong kalau ada saham bagus Pak Lo cicilin gitu. Nah kira-kira strateginya gimana, karena dengan uang terbatas kita bisa portofolionya yang baik gitu. Itu Pak Lo, thank you. Ya, makasih. Kenapa saya belinya nyicil? Karena sahamnya nggak begitu liquid, ya. Supply yang jual itu nggak gitu banyak, jadi saya harus belinya pelan-pelan, ya pelan-pelan supaya harga sahamnya nggak naik. Ya, sebetul kalau ada banyak ya saya mau sikat semuanya sekali banyak nggak apa-apa. Tapi kenapa saya nyicil belinya? Supaya harga sahamnya nggak naik. Ya, saya pelan-pelan saya beli supaya sahamnya nggak naik. Ya, kalau saya beli sekaligus hari itu kan supply-nya juga sedikit, nanti harga sahamnya naik, cost saya jadi mahal. Ya. Sebetulnya saya pengen beli sekaligus semuanya, tapi barangnya nggak ada. Jadi saya mesti cicil pelan-pelan, ya Pak. Ya Bu. Saya nggak kedengeran suaranya, bisa dikasih mic-nya. Dengan maksudnya dengan uangnya terbatas, misalnya kita cemplungi semua, kadang-kadang saham tiba-tiba kita lihat murah, besoknya turun lagi tuh Pak. Maksudnya strateginya yang Pak Lo kira-kira bisa berikan kepada kami gitu. Thank you Pak Lo. Kalau saya misalnya tadi saya ada satu perusahaan yang saya bilang saya pemegang saham terbesar nomor 3 di situ. Kalau saya beli misalnya dia nilai buku per sahamnya 1.200, saya beli di 200. Terus saham itu turun ke 150. Saya tambah beli lebih banyak loh. Wah, enak ya. Saya nggak minta diskon, dikasih diskon, saya beli aja terus lebih banyak. Mungkin jadi pemegang saham nomor 2 bukan nomor 3 lagi, saya beli lebih banyak. Kenapa saya nomor 3 nggak naik menurun? Karena waktu saya beli dia keburu naik, ya udah saya nggak kejar ya, biasanya gitu. Beli lebih banyak, kita udah bener nih, anggap aja saya nggak minta diskon dikasih diskon, udah beli lebih banyak gitu ya Bu. Iya. Saya kenapa tiap hari tidur nyenyak ya, karena saya beli saham-saham yang punya margin of safety yang besar, keamanan yang besar buat saya, dan saham-saham yang saya beli itu adalah perusahaan bagus yang murah, yang resikonya juga sangat rendah buat saya. Ya tadi seperti Bapak tadi bekerja jemaat di sini, kerja di satu perusahaannya nilai bukunya 1.200, harga sahamnya 200, ada diskon yang besar sekali. Ya saya beli, tentu enak tidur saya, happy aja, di bawah happy aja. Demikian kira-kira jawaban saya Pak. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan.
Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.